macam-macam jin. Dari Sa'labah Al-Khushani, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-jinnu salah satu asnafin, sinfun lahum ajnihatun, yatiruna fil hawai, wasinpun hayatun, wa aqaribun, wasinpun yahulluna, wa yad'anuna. Yang mana jin ada 3 macam. Pertama, ada jin yang mempunyai sayap, mereka biasa terbang di udara. Kedua, ada juga jin berupa ular-ular dan kalajengking. Dan yang ketiga, jin yang bertempat tinggal dan berpindah-pindah serta berpetualang. Yang mana ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Hakim. Yang mana tempat tinggal para jin, biasanya bangsa jin lebih memilih untuk tinggal di tempat-tempat yang tidak dihuni oleh golongan manusia, seperti padang pasir. Ada juga yang tinggal di tong sampah dan tempat pembuangan kotoran. Di antara jin tersebut ada yang tinggal bersama manusia. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar menuju padang pasir untuk mengajak ataupun untuk mendakwahi mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quranul Karim kepada mereka serta mengajarkan syariat-syariat Islam. Hadis tentang kisah ini banyak periwayatannya, seperti yang terdapat pada kedua kitab Sahih, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu yang mengambil dari jalur Said Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Ada juga yang tinggal di tong sampah dan pembuangan kotoran, karena mereka memakan sisa-sisa makanan manusia, sebagaimana yang terdapat pada riwayat hadis Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan Imam Ibnu Abid Dunya meriwayatkan dari Yazid bin Jari, yang mana salah seorang perawi yang thiqoh dari negeri Syam. Dia adalah salah seorang golongan tabi'in yang kurang masyhur. Beliau berkata, tidaklah sebuah rumah yang dihuni oleh para penghuninya, melainkan pada atap rumah mereka terdapat golongan para jin. Jika mereka makan siang, jin-jin ini turun dan makan bersama mereka. Dan begitu pula ketika mereka makan malam. Saya katakan mengenai tipu daya setan, Abu Bakar bin Ubaid meriwayatkan dari Yazid dengan kalimat, tidaklah setiap penghuni rumah dari kalangan kaum muslimin, melainkan genteng atas atap rumah terdapat jin-jin muslim. Jika mereka bersantap siang, jin-jin ini pun turun dan makan bersama mereka. Jika mereka makan malam, jin-jin ini juga ikut makan bersama mereka, yang mana Allah menjaga dari melihat jin-jin ini. Ada juga jin yang tinggal di WC, yang mana diriwayatkan dari Yazid bin Arqam radhiyallahu an. Beliau bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tempat-tempat pembuangan kotoran ditempati oleh bangsa jin. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam jamban, hendaklah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaithi. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Ada sebuah kisah yang mana salah seorang peruqyah ketika menanyai orang yang mana orang tersebut kerasukan, orang tersebut bertanya kepada salah satu jin muslim, apakah kamu bertempat tinggal di kamar mandi? Jin tersebut menjawab tidak. Kemudian si penanya tersebut membantah dengan membawa suatu argumen dalam sebuah hadis bahwasanya disebutkan para golongan jin bertempat tinggal di WC dan kamar mandi. Kemudian jin tersebut menjelaskan, kata jin, ya, tapi ini khusus bagi kalangan jin kafir, karena mereka lebih memilih tempat-tempat najis dan kotor.
yaitu sebagai tempat tinggal mereka. Yang mana kita bisa simpulkan bahwasannya bisa jadi pertanyaan tersebut, bisa jadi perkataannya itu benar. Sebab kalau diperhatikan, para golongan jin-jin kafir tersebut sangat membenci yang harum-harum dan bau yang sedap. Sementara jin-jin muslim sangat menyukai aroma-aroma seperti ini. Persis seperti kaum muslimin dari kalangan manusia. Yang mana bangsa jin yang biasa menghuni gedung dan kamar-kamar, yang mana Imam Nasai meriwayatkan dari Imam Qatadah, dari Abdullah bin Sirjis, dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "La yabulanna ahadukum fil hijri." Janganlah salah seorang di antara kalian kencing pada liang-liang. Mereka bertanya kepada Imam Qatadah, mengapa kita dimakruhkan untuk kencing pada liang-liang? Imam Qatadah menjawab, karena liang-liang merupakan tempat tinggal para jin. Yang mana bangsa jin juga menghuni kandang-kandang unta. Karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwa kandang-kandang unta merupakan tempat tinggal para setan, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim dan kitab-kitab lainnya.